Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini kepada kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang mempunyai suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak berduri? Sebab Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sana orang Saduki berpendapat tidak ada kebangkitan karena orang Saduki itu hanya membawa Taurat Musa saja sebagai kitab suci. Berbeda dengan orang Israel, berbeda dengan orang Farisi, segala yang lain-lain ya. Tetapi orang Saduki hanya percaya 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Lama sebagai kitab sucinya. Kitab nabi-nabi tidak dipakai sebagai kitab suci. Jadi dia hanya menggunakan kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Gitu. Jadi mereka hanya menggunakan 5 kitab itu sebagai kitab suci. Dan memang di dalam istilahnya, dalam pewataan di situ, itu sebetulnya tidak ada yang jelas mengatakan bahwa Tuhan nantinya akan membangkitkan orang mati setelah orang itu mati. Memang teksnya tidak ada. Tetapi Tuhan di dalam menjelaskan ke orang Saduki, dia juga menggunakan nas dari kitab suci yang berasal dari kitab Taurat itu, 5 kitab itu, dengan mengatakan bahwa tidakkah engkau percaya bahwa Allah itu disebut sebagai dulu awalnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni sebelum mereka itu mengenal nama yang diwahyukan kepada Musa. Mereka belum mengenal nama yang diwahyukan dalam Musa. Kalau di dalam Musa kan, kepada Musa kan hanya ditulis 4 huruf itu, YHWH, yaitu mau untuk mengatakan, orang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Yehova, tapi menerjemahkan kata Tuhan, Lord, atau Tuhan. Ini istilah untuk memanggil itu. Tapi sebelumnya mereka mengenal, oh ini adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Orang menyebut dengan sebutan itu. Nah, di sini kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudara, Tuhan tetap sabar untuk menjelaskan kepada orang yang belum percaya. Dan Tuhan juga sekaligus mewahyukan kepada kita bahwa kalau orang
nantinya itu dibangkitkan, tidak ada kawin dan dikawinkan. Maka implikasinya juga nanti juga berhubungan dengan janji perkawinan. Kalau janji perkawinan yang kita kenal, yang sekarang ini ada, itu kan aku setia kepadamu dalam untung dan malang seumur hidupku. Tidak pernah aku setia kepadamu selama-lamanya, enggak pernah. Kalau selama-lamanya berarti itu kan orang berjanji sebagai suami istri tidak hanya di bumi tetapi juga nanti setelah kematian. Tapi kalau seumur hidup berarti kan sebatas apa? Sebatas hidup di dunia. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa nanti kalau orang sudah mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maka kita tidak mengatakan dalam janji perkawinan juga tidak mengatakan bahwa aku setia kepadamu untuk selama-lamanya. Enggak. Tetapi aku setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit seumur hidupku. Kalau demikian, ibu bapak, saudari-saudari terkasih, kalau demikian hubungannya dengan perkawinan ya, ini mas ini hubungan dengan perkawinan itu dibuat Tuhan di Firdaus, tetapi selesai di dunia ini karena pada saat orang kembali setelah kebangkitan menjadi seperti malaikat. Nah, dengan seperti ini kita bisa melihat, oh Tuhan ternyata tidak hanya mewatakkan, menjelaskan untuk orang-orang Saduki saja, tetapi juga mewatakkan hal lain untuk kita. Nah, nas kitab suci ini menjelaskan untuk itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, yang demikian kita semakin melihat bahwa, oh ya, kalau nanti mati, kita jangan lalu mengatakan, oh nanti kalau ibu bapak itu yang pasangan-pasangan itu mengatakan bahwa oh besok kalau sudah mati saya masih ketemu dengan pasangan saya di surga sana. Ternyata bacaan ini mengatakan berbeda. Lalu sekarang bagi diri kita, apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah kita tetap harus mengatakan bahwa oh yang penting dalam hidup dunia ini entah itu nikah atau tidak, yang penting adalah punya relasi dengan Allah. Dan kalau punya relasi dengan Allah ini, maka ini yang akan selamanya. Maka Paulus nanti akan merumuskan hal yang berbeda. Iman, harapan, dan kasih yang paling istilahnya kekal adalah kasih. Kita di dunia punya iman, punya harapan. Nanti kalau kita sudah mati, iman kita sudah kita wujudkan dalam relasi dengan Allah dan pengharapan sudah menjadi pembuktian. Berarti sudah tidak ada lagi iman dan harapan. Yang ada apa? Kasih, relasi dengan Allah. Maka relasi dengan Allah itu haruslah kita bina dari dunia ini. Kenapa? Karena itu nanti yang akan selamanya bersama dengan Allah. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, maka mari kita berusaha dalam kehidupan sehari-hari kita tetap mempunyai jalinan, keakraban, keintiman dengan yang kuasa itu. Selamat merenungkan.